Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi dalam bidang budidaya perikanan. Nah, biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata, ada bios dan logos. Bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi dapat kita definisikan bahwa biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, dan hubungan antara makhluk hidup. Nah, biologi ini nggak hanya mengkaji tumbuhan dan hewan yang hidup di bumi ini, tetapi tumbuhan dan hewan yang hidup di masa lampau, bahkan di tempat lain jika adanya gitu kemungkinan hidup, adanya kehidupan. Selanjutnya teknologi. Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, kata teknologi ini bermakna perkembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teknologi merupakan hasil olah pikir manusia untuk mengembangkan sistem tertentu dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Selanjutnya, ada bioteknologi. Bioteknologi ini dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun dari produk makhluk hidup dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Nah, ciri utama bioteknologi yang pertama, adanya benda biologi berupa mikroba, tumbuhan atau hewan. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Dan yang terakhir, ada proses yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Nah, bioteknologi ini sudah berkembang pesat, terutama di bidang kedokteran, pengelolaan lingkungan, pangan, dan pertanian. Dalam bidang kedokteran, bioteknologi ini sudah mengembangkan obat-obat berbasis bioteknologi insulin yang sudah terbukti dapat mengobati diabetes. Bioteknologi juga telah berhasil mengembangkan vaksin hepatitis B. Adapun teknik-teknik dalam bioteknologi yaitu ada fermentasi. Proses fermentasi ini digunakan pada bioteknologi pembuatan seperti tape, industri farmasi, biopulping, bahan bakar etanol, dan bioplastik. Selanjutnya, yang kedua ada analisis genetik. Analisis genetik ini bertujuan mempelajari bagaimana sifat atau karakter atau gen yang diwariskan dari generasi ke generasi dan bagaimana gen dan lingkungan berinteraksi untuk menghasilkan suatu sifat. Selanjutnya, ada seleksi dan pemuliaan. Nah, melakukan manipulasi pada mikroba, tanaman atau hewan dan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Selanjutnya ada analisis DNA dengan PCR. Dapat membuat kopi segmen DNA dengan RFLP merupakan alat yang penting untuk genome mapping. Dapat digunakan untuk diagnosis suatu penyakit. Terus bisa juga untuk konseling genetik dan terapi gen. Selanjutnya ada kultur sel dan jaringan. Menumbuhkan tanaman atau jaringan hewan atau sel secara steril di dalam tabung atau tabung reaksi atau tabung gelas lainnya. Bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus kepada bidang perikanan. Nah, penerapan bioteknologi dalam bidang perikanan ini sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya, ikan, hingga pasca panen hasil perikanan. Bioteknologi juga telah menciptakan ikan berkarakter yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen ini dapat diciptakan ikan yang tumbuh dengan cepat, warnanya juga menarik, terus dagingnya tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Nah, pada tahap pasca panen hasil perikanan bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Bioteknologi ini memiliki cakupan manfaat yang sangat luas bagi dunia perikanan. Manfaat tersebut dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ikan, meningkatkan nilai gizi pada pakan ikan, meningkatkan kesehatan ikan, membantu memperbaiki dan melindungi lingkungan, memperluas
cakupan jenis ikan, meningkatkan pengelolaan dan konservasi ketersediaan benih di alam. Nah, tujuan utama dari penerapan bioteknologi genetik pada ikan ini untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan, tetapi bisa juga digunakan untuk meningkatkan daya tahan terhadap penyakit dan penyakit dari lingkungan. Lalu ada beberapa teknik bioteknologi yang sudah diterapkan pada ikan budidaya. Yang pertama ada pembenihan selektif, yaitu pembenihan penangkaran tumbuhan atau hewan untuk suatu sifat genetik tertentu melalui seleksi cara bertahap. Nah, pembenihan selektif ini adalah pembenihan tradisional yang pertama kali dikembangkan pada ikan mas untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada manipulasi, yaitu untuk menghasilkan organisme triploid, yaitu organisme dengan bentuk 3 kromosom. Selanjutnya triploid ini umumnya tidak bereproduksi. Keuntungan triploid ini dapat dilihat pada fungsi sterilisasinya meskipun tidak dapat mencapai 100%. Selanjutnya ada budidaya sejenis. Nah, di budidaya perikanan, budidaya sejenis ini atau bisa juga disebut monoseks biasanya lebih menguntungkan dari budidaya lainnya. Produksi ikan dengan monoseks ini memberikan banyak keuntungan dan dapat dilakukan dengan manipulasi perkembangan embrio dan gamet. Selanjutnya ada hibridasi dengan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi reproduksi seperti lamanya penyinaran matahari, suhu, atau arus sudah memainkan peranan yang penting dalam peningkatan program pembenihan. Hibridasi juga dapat digunakan untuk menghasilkan anakan satu jenis kelamin seperti hibridasi ikan nila nile dan nila biru. Selanjutnya ada peningkatan teknologi. Jadi peningkatan teknologi reproduksi pada ikan ini telah banyak membantu pembudidaya dalam usaha membudidayakan ikan. Selain itu juga dengan adanya kemampuan untuk mengatasi kendala alam, pembudidaya ini biasanya mengawinkan ikan lebih banyak pada saat nilai jual ikan ini tinggi dan juga menjamin ketersediaan ikan di pasar. Selanjutnya ada perkembangan teknologi transgenik. Nah, rekayasa genetik ini teknologi yang sedang berkembang dengan cepat dan memungkinkan dapat merubah gen-gen spesies yang memiliki keterikatan yang jauh. Transfer gen pada ikan biasanya mencakup gen yang menghasilkan hormon pertumbuhan. Teknologi transgenik ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Belum ada ikan yang transgenik yang tersedia untuk dikonsumsi. Bioteknologi ini sudah menciptakan ikan yang berkarakter genetik melalui rekayasa gen. Melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya menarik, dagingnya tebal, tahan penyakit, dan sebagainya. Nah, dalam bidang perikanan, kebutuhan adanya penerapan teknologi sangat ditunggu-tunggu. Mengingat adanya penangkapan ikan yang melebihi potensi lestari, banyaknya terumbu karang yang rusak, dan adanya peningkatan konsumsi ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengakui adanya kebutuhan penerapan teknologi, tetapi beliau juga mengakui adanya ketakutan pada dampak penerapan teknologi yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.